Syekh Jumadil Kubro. Beliau bisa dikatakan adalah sosok wali pertama sebelum adanya Wali Songo. Namun kisah beliau sendiri masih sangat simpang siur. Banyak sekali sumber yang menceritakan kisah beliau dengan kisah yang berbeda-beda. Menurut Martin van Brunesen, dalam kitab kuning pesantren dan torekot menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkan beliau dengan Majapahit. Dalam Serat Babat Cirebon menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sebagai moyangnya para wali yang ada di Jawa. Hal serupa juga disebutkan oleh Martin. Dalam sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebutkan Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut para wali. Dalam kisahnya menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel dan menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan memperoleh anak yakni Sunan Giri. Perbedaan pendapat dikemukakan oleh Thomas Stanford Raffles. Dalam The History of Java, mencatat versi lain dari legenda di Gresik yang menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Kisahnya dari Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Van Brunesen juga mencatat cerita lisan di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merapi sebelah utara Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali muslim Jawa yang paling tua. Ia berasal dari Majapahit dan hidup sebagai petapa di gunung itu. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tengger, Kariso Telaga Ranu juga menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari dua petapa, Ki Sedada Putih di Gunung Bromo dan Ki Senyampo di Sukodomas. Maulana Ishak pergi ke Blambangan dan menjadi ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Jumadil Kubro menjadi guru di Mantingan, tulis Van Brunesen. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di Sukodomas, Pada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Isno, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto menambahkan, nama Syekh Jumadil Kubro juga dikenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat membawa penawar atas tanah-tanah angker, bekas pemujaan aliran yoga tantra. Tulis Isno dalam Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro. Terbit di Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3 Nomor 01 Mei 2015. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten, Cirebon, Gresik, Majapahit, Semarang, Mantingan, dan Yogyakarta. Menurut Van Brunesen, ada kesan seolah orang Islam Jawa pada zaman dan tempat berbeda semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi, yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Perkota di Semarang.
Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering dikunjungi oleh peziarah. Menurut Muhammad Cawari, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, dalam fenomena Islam pada masa kebesaran Kerajaan Majapahit yang terbit di Majapahit, batas kota dan jak kejayaannya, dari seluruh makam di Troloyo dan prasastinya hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin, atau mungkin bisa dibaca sebagai Zainuddin. Angka tahun yang tertera pada nisan ini yakni 874 Hijriah atau 1469 Masehi. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam. Khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca, 874 Hijriah, atau dalam tahun Saka, 1391. Artinya, Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak zaman Hayam Wuruk. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit. Menurut Cawari, dasar dan maksud mengidentikan kubur tunggal di Troloyo dengan Syekh Jumadil Kubro belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tak ada hubungannya dengan makam. Itu bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya untuk mempermudah mengidentifikasi. Lagi pula, bukan cuma Syekh Jumadil Kubro yang diidentikan dengan makam-makam Islam kuno di Trowulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Ngundung pun dipercaya menjadi penghuni makam era Majapahit itu. Secara umum, tokoh itu pernah berjaya dan sangat dikenal di masa lalu. Tidak di daerah Troloyo saja, namun juga di daerah lain, dalam kurun waktu yang lain pula, tulis Cawari. Dengan kata lain, nama tokoh itu bukanlah nama tokoh sejarah yang berhubungan dengan makam Troloyo. Sekian sepenggal kisah dan penelitian yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan mengenai sosok Syekh Jumadil Kubro. Sampai bertemu di video selanjutnya.